Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kalau puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan telah Allah limpahkan kepada kita, dan tidak lupa pula untuk kita haturkan sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dan mengajarkan kepada mereka tentang kebaikan dan kebenaran serta tentang iman dan tauhid dan sunnah. Dalam kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang bagian lain dari bagian terakhir daripada al-iman bil yaumil akhir, yang termasuk ke dalam al-iman bima yakunu yaumal qiyamah, yaitu beriman terhadap segala yang ada di hari kiamat nanti, yaitu yang terakhirnya adalah tentang surga dan neraka. Sebenarnya pembahasan surga dan neraka memiliki pembahasan yang khusus yang perlu kita mengkajinya dan mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lebih. Karena segala kenikmatan yang ada di dalamnya tentang surga dan neraka juga tentang berbagai hal yang sangat mengerikan di dalamnya. Namun mungkin insya Allah nanti setelah kita selesai kitab ini barangkali kita singgung atau yang lainnya. Kita di sini tidak akan menyinggung banyak, tapi insya Allah bisa ambilkan beberapa yang pembahasan tentang surga. Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka. Di hari kiamat nanti ada 2 negeri yang sangat agung, 2 tempat yang tidak akan pernah punah, yaitu surga dan neraka. Surga itu diperuntukkan, kampung ini diperuntukkan bagi kampung orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka adalah negeri orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang baik, al-abrar jamak dari al-bar atau al-bar, yaitu orang yang banyak berbuat kebaikan. Sungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan lafi na'im, benar-benar akan berada di dalam surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Wa innal fujjar, al-fujjar jamak dari fajir, yaitu orang yang banyak berbuat dosa. Sungguhnya orang-orang yang berdosa, pendosa, yaitu mereka yang kufur dan ingkar kepada Allah, lafi jahim, benar-benar akan ditempatkan di neraka jahim. Di surat Al-Infitar ayat 13 dan 14.
surga dan neraka ini makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keduanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu sendiri sudah ada, neraka juga sudah ada, bahkan sudah dihuni oleh sebagian penduduknya. Termasuk surga sudah dihuni juga oleh para nabi dan para rasul dan para syuhada dan as-siddiqin, yang mereka yakni sebagaimana pembahasan terdahulu tentang kehidupan manusia, dari mulai kehidupan manusia di alam arwah sampai di alam rahim, di alam dunia, di alam barzakh, di alam akhirat, alam ruhiyah dan alam barzakh, di alam akhirat. Dan termasuk di surga ini juga telah dihuni oleh makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan sekali jadi, seperti para bidadari. Demikian pula dengan neraka, ia sudah ada dan ia ciptaan Allah. Dan patut kita mengenali kedua negeri ini, sehingga kita bisa tahu dan yakin betul, tahu tujuan kita kemana dan apa yang harus kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat, untuk meraih surga dan menyelamatkan diri dari segala bencana neraka. Allah Ta'ala berfirman tentang surga, u'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hamba yang bertakwa. Sedangkan untuk neraka Allah juga telah berfirman, u'iddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hamba yang kafir. Dan sungguhnya banyak sekali nas-nas baik dari Al-Quran terutama juga dari hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sekarang sudah ada, dan surga dan neraka ini benar-benar akan kekal adanya dan tidak akan pernah punah. Dan ini adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu makhluk diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, dan Allah tetapkan surga dan neraka itu kekal. Berkata syarihul kitab At-Tahawiyah, pensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah, yakni beliau mengatakan dalam kitabnya, mimma yanbaghi an yu'lam anna Allah Ta'ala la yamna'u thawaba illa idza mana'a sababa wa huwa al-'amalu shalih illa idza mana'a sababa. Yang patut untuk diketahui bahwa sungguhnya Allah Ta'ala tidak menghalangi dari pahala kecuali bila sebab yang menghalangi pahala itu ada. Kecuali bila sebab yang menghalangi pahala itu ada. Dan pahala yang akhirnya dijadikan oleh Allah adalah dari bentuk amal soleh. Yang akan perbuatan soleh hamba itu pasti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'innahu qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 112, wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadma. Dan barang siapa yang ia beramal dengan amal soleh dalam keadaan dia beriman, yaitu memiliki iman, fala yakhafu dzulman wala hadma, maka dengan dia takut terhadap kezaliman, yaitu tidak diperlakukan secara adil, wal hadma, dan tidak pula dengan pula dia takut terhadap amalan sekecil apapun yang akan kami bahas. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, la yu'aqibu ahadan illa ba'da husuli sababil iqab
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menimpakan hukuman kepada seseorang pun kecuali bila telah ada sebab seseorang itu untuk dihukum. Kalau ada sebab orang itu harus dihukum, maka baru Allah akan menghukum. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa diri kamu, maka itu dikarenakan usaha tangan-tangan kamu atau perbuatan tangan-tangan kamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari yang banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan zat yang maha memberi dan maha menahan pemberian, al-mu'ti al-mani. Allah la mani al-ma'ata wa la mu'ti al-mamana. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah ketika Allah sudah memberi, dan tidak ada pula yang bisa memberi kepada seseorang yang Allah menahan dari pemberiannya. Dalam ayat ini Asy-Syura ayat 30 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa pada diri kamu itu adalah akibat perbuatan tangan kamu sendiri. Maknanya seseorang itu dihukum karena ada sebab, dan sebab itu adalah dari pula perbuatan tangan manusia sendiri, bukan karena kezaliman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, tidak semua dosa manusia itu dibalas oleh Allah. Karena Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dari banyak dosa kita. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam kitab suci-Nya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa karena dosa-dosa manusia, maka kalau wajib arti mendadak, maka Allah tidak akan menyisakan di muka bumi ini satu makhluk pun yang berjalan di atasnya. Karena manusia itu selalu terjatuh pada kesalahan dan dosa, namun Allah tidak selalu membalas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak memaafkan daripada menghukum. Dan ketika Allah menghukum pun lebih banyak sebagai teguran dan peringatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, "Do'al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia, yang tujuannya adalah agar Allah dapat menimpakan rasa pada sebagian perbuatan mereka, untuk Allah memberikan balasan atas perbuatan mereka pada sebagian. Yudhiqahum ba'dal ladzi 'amil, untuk Allah timpakan balasan rasa untuk sebagian apa yang mereka perbuat. Jadi tidak seluruhnya. Dan apa Allah tujuan memperingatkan dan menimpakan sebagian dari sisanya balasan dari perbuatan manusia, la'allahum yarji'un, dengan harapan mereka mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah penuh kasih sayang, penuh rahmat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hamba-hambanya berbuat kemaksiatan dan kedurhakaan, mendurhakai Allah pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu membalas. Maka dari sini kesimpulan sederhana dari dua ini, al-a'malu shalihatu sababun lidukhulil jannah. Amal saleh itu menjadi sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga. Sedangkan al-a'mal as-sayyi'ah sababun lidukhulin nar. Sedangkan amal perbuatan yang buruk, jelek, adalah sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Nas'alullah al-jannata wa na'udzu bihi minan nar. Innahu sami'un mujibud du'a.
kita senantiasa memohon kepada Allah surganya, dan kita berlindung kepada Allah dari nerakanya, karena sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar doa dan maha mengabulkan doa. Ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan berbicara sedikit tentang surga dan penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga untuk hamba-hamba yang saleh, dan kemenangan memperoleh surga ini akan diperoleh oleh kekasih-kekasih Allah karena usaha mereka di dunia, karena kegigihan mereka yang menyisihkan lengan baju mereka, yaitu bersemangat untuk beramal ibadah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia harus melewati berbagai kesulitan karena menginginkan yakni kenikmatan yang indah. Bahkan manusia, kekasih-kekasih Allah yang memperoleh kemenangan dengan surga itu, mereka banyak pula yang mereka ad-dawam 'alal masyak, terus menerus menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Fatut'ibul abdan fid dunya, ia memayahkan jasmaninya di dunia dengan mentaati Allah, menjalankan perintah Allah. Capeknya salat sehari 5 kali, dan berdoa. Anda merasa capek, tapi bukan lagi membuat dosa. Kenapa? Karena ada tujuan yang ingin dicapai. Karena kita menginginkan sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, yang agung, yang disediakan Allah dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Karena ingin kita memperoleh, kita istirahat dengan ibadah. Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad ditanya kapan seseorang itu merasa aman, artinya sudah tidak perlu bersusah payah lagi, ketika ia melangkahkan kakinya ke dalam surga. Maka sebelum ia melangkahkan kakinya ke dalam surga, belum ada rasa aman, dan tidak patut bagi kita untuk merasa aman. Karena rasa aman itu justru akan membuat seseorang itu lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang kita ini banyak menentang keinginan-keinginan jelek dalam diri kita, syahwat kita tertekan. Ibaratnya kalau seseorang itu di tengah jalan melihat ada makanan enak, mau ambil, dia jadi. Kenapa teringatnya di rumah? Sama ketika kita melihat ada kemaksiatan yang menggiurkan, hati terdorong kepadanya, tapi kemudian sesaat berhenti. Ya jangan. Kenapa? Ini jangan menghalangi saya untuk bisa sampai kepada tujuan. Jika kita menahan syahwat dan bahkan kita memaksakan diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, kita memaksa jasmani kita untuk berpuasa, dan bahkan sebagian kita ada yang dia menjalankan puasa di hari-hari biasa untuk meraih kemuliaan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperoleh kemenangan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, al-jazā'u min jinsil amal, bahwa balasan yang akan diberikan Allah itu sesuai dengan perbuatan kita, jenis perbuatan kita, kadar perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbuat zalim, tidak adil kepada seorang pun dari hambanya.
Maka bila kita banyak mengingati tentang surga, hidup ini akan terasa ringan. Ketika kita tidak mendapatkan yang didapatkan orang-orang kafir, kebebasan, kemewahan, kita ingat kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ama ta'lam antakuna lahum dunya wa lana al-akhirah." Tidakkah kalian ridho kalau dunia itu Allah berikan untuk mereka, sedangkan akhirat untuk kita? Ketika kita merenungi kalimat yang indah ini, yang menyebabkan para sahabat mereka ridho dengan kondisi yang ada pada mereka, dan ini yang juga menjadi fondasi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hidup dalam kesederhanaan, bahkan sangat-sangat sederhana, karena mereka tahu ada tujuan yang tinggi di balik kehidupan sederhana ini, untuk meraih kemuliaan dengan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua, termasuk kedua orang kita semua dan kaum muslimin semuanya, bisa masuk ke dalam surga tanpa tersentuh oleh neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang orang-orang yang akan masuk surga ketika mereka datang, dan bagaimana mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Ini patut untuk selalu kita renungi dan kita yakin. Allah berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, mereka digiring, dituntun, dibimbing, dimasuk ke surga dengan berombong-rombongan Allah. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka telah datang di depan surga, wa futihat abwabuha, dan pintu-pintu surga itu telah dibukakan dengan lebar-lebar untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaga-penjaga surga dari tanah para malaikat berkata, mengucapkan salam kepada mereka, "Salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Selamat sejahtera atas kalian semua, tibtum, kalian akan baik selalu, semoga kalian akan selalu baik. Fadkhuluha, silakan masuk ke dalam surga. Ya Allah, itulah yang harus kita impi-impikan di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan ayat ini, sehingga benar-benar memotivasi kita untuk bersabar dan tadi bersusah payah, bersulit-sulit diri. Kalau istilah orang Indonesia, apa istilahnya dalam bahasa peribahasa, berakit-rakit berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini sangat tepat moto ini dan peribahasa ini untuk seorang muslim. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, yakni maksudnya bukan menjadi sakit tapi bersusah payah mengerjakan ketaatan, memaksa diri untuk tunduk kepada Allah dan memerangi hawa nafsu kita agar kita bisa memperoleh kesenangan, agar kita bisa bersenang-senang kemudian. Ad-dunya jannatul kafir wa sijnul
mukmin. Dunia itu akan menjadi surga bagi orang kafir, tapi dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Maka ketika pintu surga telah dibukakan untuk para aulia dan mereka dikasih salam dan disuruh masuk ke dalamnya, maka itu kebahagiaan yang hakiki yang diperoleh oleh mereka yang berjuang di kehidupan dunianya untuk meraih kemuliaan. Surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemuliaan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surga sebagai tempat tinggal sebagai rahmat Allah, sedangkan Allah menciptakan neraka sebagai azab Allah. Dan Allah peruntukkan surga itu untuk orang-orang terkhususnya dan kekasih-kekasihnya. Maka bila mereka telah sampai ke depan surga, di hadapan pintu-pintu surga, dan surga saat itu pintunya masih tertutup, maka sungguh mereka berharap kepada pemilik surga, penguasa surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukakan pintu surga itu untuk mereka. Dan mereka itu memohon syafaat melalui ulul azmi dari para rasul ulul azmi untuk memberikan syafaat bagi mereka agar segera dibukakan pintu surga bagi mereka. Dan semua ulul azmi itu mereka tak berdaya untuk memenuhi harapan dari manusia-manusia yang datang kepada mereka. Sampailah tiba waktunya, yakni yang diberi kewenangan itu adalah Nabi SAW. Ketika Nabi Isa mengatakan idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia huwalah beliau yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat manusia agar mereka masuk surga. Dan ketika mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi berkata, "Ana laha." Ini seperti kisah tentang syafaat yang kita sebutkan waktu yang lalu, pekan yang lalu, atau beberapa pekan yang lalu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang di bawah arus, lalu beliau bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah dengan doa-doa dan pujian-pujian yang Allah hendaki pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengizinkan Nabi yang untuk mengangkat kepalanya dan meminta apa yang menjadi hajatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada Nabi untuk memberi syafaat, termasuk syafaat untuk membukakan pintu-pintu surga bagi para kaum penghuninya. Ini adalah sebagai kemuliaan yang Allah berikan khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak Allah berikan kepada Nabi manapun sebelumnya. Bahkan Allah tidak mengizinkan pintu surga dibuka sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh betapa bersyukurnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang beliau sabdakan, nahnul akhirun wal awwalun, kita ini umat paling akhir. Tapi kata Nabi, tapi kita ini umat yang paling pertama, yang paling akhir hidup di dunia ini, tapi nanti kelak yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Ya. Maka haruslah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau syafaat beliaulah yang menjadikan kita ini bahkan tidak hanya sekedar yang paling pertama masuk surga, bahkan menjadikan kita untuk yang terbanyak menjadi penghuni surga dari umat-umat sebelumnya dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Nabi mendapatkan syafaat ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan doa yang diperuntukkan untuk beliau di masa hidupnya. Beliau simpan doa ini dan beliau jadikan doa ini sebagai syafaat bagi umatnya. Kita yang sering tidak sabar, pada diuji dengan ujian yang sedikit, kita sudah mengeluhnya sepanjang hidup kita. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi tawaran yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak mengambilnya, bahkan beliau menyimpannya bukan untuk diri beliau, tapi untuk kita umatnya yang bahkan seringkali menyelisih perintah beliau, tidak mau menunaikan sunnah beliau yang paling gampang dan mudah dijalankan, tidak mau bersabar istiqomah untuk menetapi jalan beliau, padahal itu sangat mudah dan itu memberikan kebaikan bagi dirinya. Kalau manusia hakikat yang belum mengenal Nabi-Nya sendiri sallallahu alaihi wasallam, maka itu salah satu penting, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatul dinil Islam wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengenal sejarah kelahiran sampai dengan wafatnya, bukan mengenal sejarah perjuangan dan perjalanan saja, tetapi mengenali jati diri beliau dari sifat-sifat kemuliaannya, perilaku dan tingkah laku dan tutur kata serta ucapnya dan sikap-sikapnya. Bagaimana beliau bersikap kepada para sahabatnya dan kepada umatnya, yang kemudian beliau selalu mengiringi mengucapkan dalam doa-doa untuk kita yang belum lahir. Beliau doakan kita sampai larut malam, bahkan sampai menjelang subuh, memohonkan ampunan bagi kita. Dan doa-doa beliau yang umumnya berlaku bagi seluruh umatnya itu banyak. Maka sungguhlah sesuatu yang ironi bila kemudian kita tidak sampai mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kedudukan yang tinggi dan agung serupa ini oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir, karena kecintaan Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah mengangkatnya sebagai khalilnya. Dan kemudian negeri yang indah ini, negeri yang dimiliki oleh Malikul Muluk wa Rabbul Alamin, Raja di Raja, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah bukakan pintu-pintu surga itu untuk mereka penghuni-penghuninya dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila mereka telah masuk di pintu surga, maka pintu surga itu tidak akan pernah ditutup untuk mereka, akan tetapi tetap terbuka untuk para penghuninya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat 50, jannati adnin mufattahatun, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, surga-surga Aden
pintunya terbuka lebar untuk para penghuninya, orang-orang mukmin. Yakni mereka keluar masuk dari satu surga ke surga yang lainnya. Mereka bisa masuk dari satu taman surga ke taman lainnya yang ditingkatkannya sesuka hatinya. Dan para malaikat masuk menemui mereka di setiap waktu untuk membawa hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang penghuni di dalamnya. Dan untuk dapat masuknya segala hal yang menyenangkan mereka di setiap waktu. Dan surga itu adalah negeri penuh kedamaian yang tidak penuh damai dan aman sentosa, sehingga tidak perlu takut kalau kemasukan maling. Ya, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan, sehingga tidak perlu ditutup pintunya. Kalau di dunia kita lagi ke tetangganya, pintu kita tutup. Bahkan kendaraan sekedar mau tutup pintu saja jangan remehkan ini kalau kunci yang nempel. Jangan balik masuk tutup pintu, kendaraan sudah hilang. Tapi di dunia itu di dunia, tapi di akhirat tidak. Dan pintu surga itu ada 8. Dan orang-orang mukmin akan memasuki dari pintu-pintu surga itu sesuai dengan tingkat amal perbuatan mereka. Ada seseorang yang dia akan masuk melalui semua pintu-pintu 8 ini karena amalan-amalan itu ada padanya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati." Barang siapa yang menginfakkan ada dua ragam dari hartanya, demikian jiwa dan raganya dan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh Allah melalui pintu-pintu surga semuanya. Akan dipanggilnya, ya Abdullah hadza khair, wahai Allah, ini kebaikan. Faman kana min ahli sholati dunia min babi sholat, orang yang rajin sholat, menjaga sholatnya 5 waktu, maka dia akan dipanggil melalui pintu sholat. Faman kana min ahli jihad dunia min babi jihad, barang siapa yang dahulu di dunianya dia berjihad melawan musuh Allah, kalau dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan orang yang dulunya ia rajin berpuasa Ramadan dunia min babil rayyan, dia akan dipanggil untuk masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah dunia min babil shadaqah, dan barang siapa yang ia termasuk daripada orang yang senang bersedekah, yang telah akan dipanggil untuk masuk surga melalui pintu sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semangat yang tinggi untuk bertanya kepada Nabi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man dunya min tilkal abwabi min daruratin, bahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidakkah seseorang yang dipanggil melalui pintu-pintu itu semua adalah sesuatu yang penting ya Rasulullah? Artinya penting tidak kalau seandainya seseorang itu bisa dipanggil dari pintu-pintu surga itu semuanya? Beliau tegaskan lagi, apakah ada seseorang yang apakah bisa seseorang itu dipanggil melalui pintu-pintu itu semuanya Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala na'am, ya bisa."
Wa arju an takuna minhum, dan aku mau berharap, dan harapan Nabi adalah janji, dan aku berharap engkau termasuk salah satu dari mereka yang masuk surga melalui pintu-pintu surga itu semuanya. Maknanya Nabi telah menjanjikan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau termasuk orang yang akan masuk surga melalui 8 pintunya semuanya. Ya Allah. Dan masing-masing pintu surga itu memiliki keutamaan dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada pada pintu lainnya. Aidal bima allati kalimat as-siddiq allati samat ila takmili maratibil iman wa qara'at nafsu an yud'a min tilka al-abwab kulliha. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang imannya sedemikian kuat seperti Abu Bakar, cara langkah bahkan mungkin hampir tidak ada. Semangat Abu Bakar As-Siddiq yang mencapai pada tingkatan tertinggi dari tingkat keimanannya. Mencapai derajat keimanan yang paling tinggi, paling sempurna. Semangat hatinya yang gigih untuk bisa dipanggil dari semua pintu-pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Sehingga beliau bertanya, halus dan kalian adalah apakah mungkin Rasulullah seseorang dipanggil melalui pintu itu semua? Ini karena harapannya, karena semangatnya. Liyas'adil amalillah yanalu bihidayah, agar beliau semakin tumbuh dan beliau ingin beramal untuk amal-amal itu semua, sehingga beliau dipanggil melalui 8 pintu itu semuanya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan berita gembira kepada beliau bahwa Abu Bakar As-Siddiq termasuk dari salah satu orang yang akan dipanggil masuk di pintu-pintu surga itu semua, 8-8-nya semua. Walillahi ma'ahla hadhihi himmah wa akbar hadhihi nafs. Sungguh ini adalah cita-cita yang tertinggi dan semangat ambisi yang paling besar, yang terpuji, yaitu mengharapkan dirinya masuk surga melalui 8 pintu yang Allah sediakan. Bukan hanya harapan, bukan hanya angan-angan, akan tetapi cita-cita yang dibarengi dengan usaha, yaitu dengan amal-amal perbuatan. Insyaallah kita lanjutkan ke akhir-akhir. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله.
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit dulu bagaimana cara penghuni surga itu masuk di surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna awwal zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri. Sungguhnya rombongan pertama yang akan memasuki surga, maka wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Bagaimana kondisinya? Bercahaya, terang, bersinar wajah mereka, penuh kegembiraan, keceriaan. Sumalladzina yadunahum ala asyaddi kawkabin durriyyin fis samai imra'atan. Disusul berikutnya oleh rombongan kedua yang wajah mereka yaitu seperti bintang yang paling kuat cahayanya. Tapi bintang, tidak seperti bulan. Dan mereka yang tinggal di dalam surga dikatakan oleh Nabi, la yaguruna wa la yataghawwatuna wa la yadkhuluna wa la yatamakhatuna amsyaquhum dhahab wa rashquhum misk wa majamiruhum uluwa ayutin wa azwajuhum hurul 'ain akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin.
ala surati abihim Adam situna diwan fis sama. Mereka di dalam surga tidak ada istilah namanya buang air kecil. Tidak ada orang kena penyakit peser, kencing saja tidak. Allah Akbar, betapa nikmatnya. Wala yataghawwatu, apalagi buang air besar. Tidak ada. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Wala yadkhulun, bahkan ludah saja tidak. Wala yatamakhatun, tidak ada orang ingusan. Orang ingusnya pilat tidak ada. Kalau kita musim kena namanya alergi kedua, alergi dingin, kena musim dingin sudah serasel bisa ada. Hidup itu bernapas pos jauh. Amsyatuhum dzahab, sisir mereka itu dari emas. Sisirnya dari emas. Warashuhumul misku, keringat mereka itu minyak isi. Jadi kalau sekarang orang bau badan karena berkeringat, kalau nanti bau badan keringatnya adalah minyak isi. Jadi manusia di surga memproduksi minyak. Kalau ciptakan produksi minyaknya itu ya bikin. Kalau nanti produksi minyaknya dari tubuhnya. Pernah ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, panggilan mereka kepada Nabi dengan panggilan Abul Qasim. Saya dengar kamu mengatakan bahwa orang yang di surga itu makan sekenyang-kenyangnya tapi tidak makan sesuka hatinya dan tidak ada buang air besar. Lalu itu makanan larinya kemana? Kan logikanya gitu. Kita kalau banyak makan pasti akan ke belakang lagi. Ini kalau udah ada BAB lalu makanan itu larinya kemana? Dimakan dan habis-habis. Boleh makan sesukanya dan tidak ada kenyangnya. Tidak ada yang batasan mentok kenyang sehingga tidak ada. Lalu kemana itu makanan itu larinya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan itu akan keluar melalui keringat, dan keringatnya adalah minyak isi. Ya Allah, ini kalau cerita surga terus ingin cepat-cepat sampai sana. Iya. Wajah wajahul uluwah, dan dupa mereka, tempat dupa mereka itu dari apa itu? Dupa mereka itu dari cendana. Pohon cendana atau cendana, wangian cendana itu untuk yang memenuhi wangi ruangan. Wa azwajuhul hurun 'inda, istri itu di surga itu semuanya bidadari. Lalu istri-istri di surga dunia ini kemana? Yang mereka itu menjadi ratu bagi bidadari-bidadari yang di dalam surga. Ya kan? Jadi kalau bicara bidadari ini yang paling kedua para wanita. Nah, kami dapat apa Ustaz? Apa ada bidadari di surga? Iya, suami-suami para bidadari itu yang bidadari di dalam surga. Ada sebuah hadis yang insya Allah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, saya mau menyampaikannya, bahwa nanti suami-suami itu akan mencubui istrinya selama 40 tahun dan berhenti. Dan setiap suami di surga itu diberi kekuatan menikah itu sabar terhadap suami yang sementara ini itu
Di surga akan diberi kekuatan 100 laki-laki yang paling kuat di dunia. Hitungan 100-nya laki-laki juga ukuran akhirat, yang maknanya tidak perlu jauh ya. Pokoknya tidak perlu jauh dan tidak bisa dibayangkan, yang bisa diceritakan. Maka jangan para istri itu nanti iri dengan para suami yang dapat bidadari minimal 2. Itu bidadari dari surga selain istri. Ada juga yang sampai mendapatkan 72 bidadari. Ini dapat 72 bidadari. Benar. Mau? Yakin siap? Apa syaratnya Ustaz? Syaratnya apa? Mati syahid, berjihad di jalan Allah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sampai gugur menjadi syahid, baru dia akan dijadikan 72 bidadari. Makanya para sahabat itu mereka bersemangat kalau berjihad itu karena ingin dapat 72 selain yang lain. Banyak sekali fadilah yang akan diperoleh oleh orang yang mati syahid. Disebutkan ada yang menyebutkan 6, riwayatnya menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 9. Keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah. Tapi kadang-kadang kita melihat visual itu kalau ya Allah. Mudah-mudahan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bidadari itu sesuai dengan amalan Anda. Kemudian dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid. Akhlak mereka sama. Maknanya mereka memiliki kemuliaan akhlak yang sama. Tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki, tidak ada yang pembenci, tidak ada yang sombong, tidak ada semua sifat jelek, tidak ada. Semua baik semua. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid. Kejahatannya seperti Rasulullah SAW. Ibaratnya dan ada berkata yang ada dalam berbuka, saling ucapkan salam, saling mendoakan kebaikan, semua indah ya Allah. Kemudian dikatakan ala surati Abi Adam, dan mereka fisiknya sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu seperti apa? Situna dira'an fis sama, lampu hasta menjulang ke langit. Tingginya 60 hasta. 1 hasta berapa meter? 40 menjelang hampir 50. 48 sekian cm kalau nggak salah, itu 1 dirongnya. Jadi sekitar berapa? 30 atau hampir 30 meter tingginya. Menara. Iya, menara yang sampai hampir 30. Dalam riwayat lain besarnya 7 hasta, sekitar 3 meter kurang lebih. Mengapa dibuat seperti ini? Untuk menyatakan semua makhluk Allah yang di surga, dan agar mereka dapat menikmati kenikmatan surga lebih puas lagi. Kalau badannya kayak kita kan maksimal, kenikmatannya terbatas. Ibaratnya itu karena punya hikmah yang besar di balik penciptaan. Tapi yang jelas bahwa diciptakan dengan demikian menunjukkan yakni
ada kemuliaan dan kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang masuk surga. Disebutkan mulai dalam hadis hasan sifat penghuni surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannata jardan maradan baydan bidan ja'adan mukahhalina abna'u thalathin wa thalathin ala khalqi adam sittuna liru'an. Penghuni surga nanti masuk surga jardan maradan, bersih, tidak ada jenggot, tidak ada kumis, bersih, tampak-tampak, dan kakinya tampak-tampak, yang perempuannya cantik-cantik, wajah mereka putih, kulit mereka putih, rambutnya mengunggah keriting, mereka pakai celak semua, dan umurnya sekitar 33 tahun, dan mereka tingginya seperti Nabi Adam 60 hasta. Dan sebutkan pula hadis yang serupa dari Abu Hurairah Mu'adz bin Jabal, yakni jaradan wa maradan maknanya laisa fihi syakrun fi ajsadihim wala fi lihahim, tidak ada tubuhnya itu bersih, tidak ada jenggot. Sekarang diperintahkan memelihara jenggot, nanti di sana dibersihkan, karena Allah tidak menjadikan kita di dunia sebagai tempat tinggal, hanya sebagai ambiran yang kemudian kita akan berlalu. Ya Allah, penghuni surga mereka akan selalu berada di dalam segala kenikmatannya. Kenikmatan itu kekal dan mereka akan berada di sebuah kerajaan yang besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Rawahu Bukhari dan Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku siapkan, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbesit di dalam hati seorang manusia pun. Kenikmatan-kenikmatan surgawi belum pernah ada yang melihatnya, belum pernah ada yang mendengar tentang keindahannya yang benar-benar sebagaimana nyatanya, dan belum pernah ada yang bisa membayangkan keindahan surga dengan sebenar-benar pengkhayalan. Faqra'u in syi'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau mengetahui lebih detailnya silakan baca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun dari penghuni surga ini yang ia mengetahui apa kenikmatan-kenikmatan yang disediakan untuk mereka yang Allah sembunyikan. Kenikmatan-kenikmatan yang masih Allah sembunyikan untuk mereka, yang semuanya isinya adalah yang membahagiakan hati, menyenangkan hati. Di dalam surga itu kenikmatan-kenikmatan yang melebihi dari apa yang bisa dibayangkan oleh seseorang, yang bisa dihayalkan seseorang. Kalau seseorang itu mau menghayal yang paling hebat, itu baru setetes air yang dihayalkan dari kenikmatan surga yang sebenarnya. Karena segala yang di dunia, termasuk apa yang bisa dihayalkan oleh manusia di dunia, hanya sebatas satu tetes dari samudera luas, yang itu hakikatnya surga itu samudera luas, dan setetes itu segala kenikmatan yang ada di dunia. Masalud dunya lil akhirati kamathali ahadikum yudkhilu isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji.
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan dunia dengan akhirat itu surga itu seperti seorang dari kamu memasukkan jarinya ke samudera. Setelah masuk, angkat coba apa yang dia bawa. Setetes, dua tetes, atau beberapa tetes saja. Dan setetes, dua tetes, tiga tetes itu bukan kenikmatan untuk pribadi satu orang. Itu diperebutkan dari manusia pertama yang Allah ciptakan sampai hari akhir. Dari kenikmatan dunia dari pertama kali Allah ciptakan sampai dengan terakhir, itu cuma setetes, dua tetes. Lalu yang samudera ini, itulah kenikmatan surga yang Allah simpan untuk hamba-hamba yang soleh. Abdatu bi ibadiyah solihina mala ainul ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allahumma adkhilna jannah ibtidaa. Ya Allah, masukkanlah kita semua, orang kami semua dan keluarga kami dan keluarga kami dan kaum muslimin di dalam surga. Dan ombaknya ini tidak ada siksaan pada mereka dan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kenikmatan surga seperti di dalam surat Ar-Rahman ayat 46 sampai dengan 58. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang dia takut dengan keagungan Tuhannya, ia akan mendapatkan dua taman surga. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap nikmat Tuhan yang Tuhan mana yang kamu ciptakan. Dawaka afnan, yang kedua surga ini memiliki keindahan-keindahan. Tapi lagi ada rabbikuma tukadziban fihi ma'ainan tajriyan, di dalam dua kamar surga itu ada dua sungai yang mengalir di bawahnya. Terus fihi min kulli fakihatin zawjan, di masing-masing dua surga ini ada pohon-pohon yang berbuah dengan buah-buahannya aneka warna. Muttaqina ala furushin ba'dhuha min istabraqin wa jannatan, dan mereka akan akan bersandar di sofa-sofa, di permadani-permadani yang dari dalamnya itu tercipta dari istabraq. Itu seperti atau sutra dan semua kenikmatannya sangat dekat dan bisa diraih. Pohon buah-buahannya dapat diambil tanpa menggunakan kepala. Di situ ada wanita fihi dan qasiratut tarfi lam yaqidhunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga-surga itu ada wanita-wanita yang matanya sangat jernih indah, yang belum pernah disentuh oleh manusia manapun sebelumnya, tidak pernah disentuh oleh jin. Itu bidadari yang dan para wanita-wanita surga, bidadari surga semuanya perawan-perawan dan selalu perawan dan tidak pernah tidak perawan. Ya Rabbi, ini yang saya katakan tentang kaum lelaki di surga ini. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dia berkata, Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun minal, ada seorang Yahudi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, alasta tasbukan ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun. Bukankah engkau mengatakan bahwa di surga mereka makan di dalam surga dan minum dalam surga sesuka hati? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala walladzi nafsi biyadihi inna 'adahu la yu'tiku la yuqaqu wa tabi'ati rajulin fil mat'am wal mashrab wasyahwah wal jima'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, benar demi Allah,
yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya salah seorang dari mereka penghuni surga itu akan diberikan, yakni seorang lelaki yang akan diberikan 100 kekuatan seorang lelaki, 100 kekuatan 100 laki-laki dalam makan, dalam minum, dan dalam syahwatnya, juga dalam beribadah. Allahu Akbar. Jadi seorang istri bidadari di surga itu nanti menikahi seorang lelaki, tapi seperti menikahi 100 lelaki. Kalau laki-laki maksimal 7, ada yang disebutkan sampai 72 untuk para syuhada. Jadi masih kalah sama orang yang dapat, mereka dapat 100 tapi dalam wujud 1. Kalau laki-laki mendapatkan 72 yang syahid. Kalau kau yang syahid kekal saat istrinya 72 kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Ingin setelah dengar suci dan sampai syahid mikir juga sudah. Itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Tapi ada mengatakan dengan ada jihad bikin jihad. Kalau takdir sendiri kekok itu juga bukan sesuatu yang diperintahkan. Jihadnya ketika memang disyariatkan. Kalau yakni Zaid bin Arqam berkata, faqala lahu Yahudi, maka berkata orang Yahudi, fa inna alladhi ya'kulu wa yashrab takunu lahu hajah. Orang yang makan minum kan habis itu punya hajat, yaitu buah hajat. Qala, bercerita Zaid bin Arqam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hajatu ahadihim 'irqun yafidu min juludihim mithlu rihil miski fa idzal bahru qad dhahara. Hajat, buang hajatnya seorang di antara mereka penghuni surga, yaitu keluarnya keringat yang akan mendaliri dari kulit mereka, yang itu keringatnya itu seperti bau minyak misik, dan tiba-tiba perut itu kemudian menempes. Terus banyak keringat makan, habis itu buang keringat kempes lagi. Ada orang lapar di surga? Tidak ada. Ada orang kekenyangan di surga? Tidak ada. Lalu itu apakah untuk menikmati santapan-santapan surga, hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi anak-anak. Jadi kita makan itu sesuka. Maka mengapa katakan mengenai orang yang banyak laparnya di dunia, dia akan banyak kenyangnya di akhirat. Dan orang yang banyak kenyang di dunia, dia akan banyak laparnya di akhirat. Orang-orang yang berpuasa di dunia seperti orang-orang muslim mukmin yang berpuasa Ramadan, lebih-lebih lagi yang berpuasa dengan puasa sunnah, maka dia akan lebih banyak menikmati berbagai hidangan-hidangan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan dan insyaallah saya lanjutkan. Akhir man yadkhulul jannata, orang yang paling terakhir masuk surga. Ini ceritanya panjang, satu sesi ini. Maka saya simpan untuk pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Bagaimana nanti kita bayangkan orang yang paling terakhir masuk surga, seperti apa yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Tapi nanti jangan berharap jadi orang yang terakhir, karena dia mencicipi neraka dulu, alhamdulillah, benar-benar. Yang artinya harus kita bayangkan bagaimana dengan orang-orang yang masuk surga di pertama kali, seperti apa kenikmatan yang Allah limpahkan untuk mereka. Kalau yang terakhirnya saja seperti yang nanti kita pelajari insyaallah ta'ala. Ada itu aku minggu dia ada pertanyaan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan maka saya sebutkan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.